Kelainan bentuk morfologi sperma yang normal alias kondisi medisnya teratozoospermia. Apakah masih bisa atau tidak untuk memiliki keturunan? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan dari pria-pria yang menjalani program hamil dan melakukan pemeriksaan sperma. Seringkali mereka khawatir dan cemas ketika menemukan kalau spermanya itu ditemukan kelainan. Salah satunya adalah teratozoospermia. Di video kali ini kita akan membahas ya, apa itu teratozoospermia, apa saja penyebabnya, bagaimana cara mengobatinya, dan terakhir yang paling penting, apakah masih bisa untuk memiliki keturunan atau tidak. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kita masuk ya ke segmen Desah, dengar masalah kesehatan, di mana di segmen ini saya akan menjawab pertanyaan dari email yang masuk ke saya oleh subscriber. Untuk kalian yang ingin bertanya-tanya juga terkait masalah reproduksi, silakan kirim ke email andrologibanjarmasin@gmail.com untuk kita bahas bersama-sama di video-video selanjutnya. Baik, sekarang kita akan masuk ya ke email pembahasan. Assalamualaikum dok, saya mau bertanya tentang hasil cek sperma saya beberapa tahun lalu. Karena setelah saya cek, saya sudah patah semangat dengan hasil labnya yang divonis dengan teratozoospermia, sehingga saya tidak pernah konsul lagi. Karena di pikiran saya, sperma saya sudah bermasalah, padahal nggak tahu maksudnya apa. Bantu dibacain dok, mohon diprivasi data diri saya dok. Baik, di sini dia juga sudah melampirkan ya di email untuk hasil spermanya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya minta tolong ya untuk kalian mengklik tombol subscribe di bawah video ini. Karena dengan mengklik tombol subscribe ini sangat membantu saya supaya termotivasi untuk membuat banyak video-video terkait pembahasan organ reproduksi. Juga supaya kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video baru yang akan rilis nantinya. Terima kasih ya untuk Bapak yang sudah mengirimkan emailnya. Kita sebut saja namanya Bapak Otong. Jadi mungkin Bapak Otong ini ceritanya sedang menjalani program hamil, kemudian dia cek sperma tetapi kaget saat tahu hasilnya, hingga akhirnya dia takut untuk periksa ke dokter lagi. Ini sering ya menjadi kesalahpahaman karena banyak pria yang cemas dengan kondisinya dan enggan untuk periksa. Padahal sebaiknya ya saran saya, tidak ada salahnya untuk periksa ke dokter setelah mendapatkan hasil lab. Jangan langsung cemas dan kepikiran terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita akan membahas dahulu pertama-tama dari hasil laboratoriumnya. Jadi ini hasil laboratorium yang sudah dikirimkan. Pertama kita baca dulu ya, dia untuk tertampungnya sperma lengkap. Jadi tidak ada tumpah sama sekali, ini sudah benar. Kemudian dia cara mengeluarkannya dengan masturbasi, yang ditempatkan kemudian air maninya di dalam sebuah wadah plastik. Untuk puasa seksualnya, dia di sini menjalani 4 hari. Hal ini merupakan hal yang normal semua ya untuk proses persiapan hingga pengeluaran spermanya. Selanjutnya kita akan melihat ya dari unsur makroskopis atau yang bisa dilihat dari mata telanjang untuk spermanya ini seperti apa. Pertama, volume alias banyaknya air mani. Di sini dia 2,4 ml. Jadi banyaknya air mani sih masih normal. Karena nilai normalnya itu adalah di atas 1,4 ml. Memang di laboratorium ini dia menggunakan standarnya di atas 2 ml ya. Tidak ada masalah, tapi di sini sih masih normal. Kemudian bau air maninya juga khas. Biasanya bau khasnya ini seperti cairan pemutih. Ini merupakan yang normal. Kemudian warnanya juga ya. Warna air maninya kita bisa lihat di sini putih keabu-abuan. Ini masih normal. Tidak normal itu kalau misalnya warna air maninya kekuningan atau coklat juga kemerahan. Lalu di sini ada pH ya. pH ini merupakan tingkat asam atau basa dari air mani. Di sini dia 8,1, cenderung basa. Kalau kita lihat ya, di sini nilai normalnya itu 7,2 sampai 7,8. Apakah ini merupakan hal yang kendala? Sebetulnya memang air mani ini kita jadi kekhawatiran kalau biasanya pH-nya ini terlalu asam, di bawah 7,2. Kalau terlalu asam biasanya dicurigai ada sumbatan. Sementara kalau misalnya terlalu basa, kita harus ngecek ya komponen-komponen lain. Apakah ada kelainan seperti infeksi atau yang lainnya yang mengakibatkan dia terlalu basah. Lanjut lagi, di sini ada tulisan ya untuk likuifaksi. Nah, likuifaksinya ini ada kendala. Jadi apa sih yang dimaksud dengan likuifaksi? Air mani ketika kita awal keluarkan, biasanya dia itu akan bentuknya agak kental, bahkan ada gelnya. Air mani yang normal, dia itu seharusnya ditunggu kurang dari 60 menit sudah terjadi pencairan. Jadi yang awalnya gelnya itu banyak dan kental, dia harus mencair sempurna. Pada kondisi Bapak Otong ini, dia ditunggu sampai lebih dari 180 menit alias lebih dari 3 jam. Ditemukan kalau air maninya ini tidak mencair
secara sempurna. Makanya di sini dituliskan ya, pemeriksaan dilakukan pada sampel yang belum likuifaksi sempurna atau belum mencair sempurna. Ditambah lagi di sini ada pemeriksaan viskositas. Jadi kalau dari pemeriksaan viskositas ini apa sih maksudnya? Pemeriksaan viskositas itu kita mengevaluasi seberapa kental air maninya. Jadi dia akan diregangkan kemudian diukur. Ini sering jadi kesalahpahaman ya. Banyak yang menganggap oh sperma itu makin kental makin bagus. Salah, karena yang namanya viskositas atau kekentalan air mani, nilai normalnya adalah di bawah dari 2 cm. Jadi setelah ditunggu likuifaksi kita regangkan, harusnya kurang dari 2 cm dia udah lepas. Kalau misalnya nih terlalu kental, diregangkan, masih tetap aja regang sampai lebih dari 2 cm, di mana pada kasus Bapak Otong ini sampai 4 cm, maka kondisi ini disebut dengan kelainan hiperviskositas alias sperma yang terlalu kental. Terkait apa sih yang bikin likuifaksinya ini memanjang, kemudian spermanya ini terlalu kental, itu ada banyak ya faktor-faktor kemungkinan. Sebagai contoh misalnya pada pria tersebut, dia dehidrasi, kurang cairan. Kemudian bisa saja karena disebabkan adanya risiko infeksi pada daerah organ reproduksi, atau mungkin tingginya radikal bebas di tubuh karena apa? Pola hidup yang tidak sehat. Selain itu juga bisa saja ya disebabkan karena ada kelainan fungsi dari organ reproduksi lainnya. Kita harus tahu yang membuat sperma itu mencair itu adalah campuran dari cairan yang dihasilkan oleh prostat. Kalau misalnya prostatnya ini ada kendala cairannya, bukan tidak mungkin akan menghambat proses pencairan sempurna. Itu tadi ya untuk pemeriksaan yang makroskopis yang bisa dilihat secara mata telanjang. Selanjutnya kita ke pemeriksaan yang paling penting, yaitu adalah mikroskopis. Mikroskopis ini adalah pemeriksaan yang bisa dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop. Ini yang kemudian menjadi penentu seberapa parah sih gangguan kesuburan pada seorang pria. Kita lihat dahulu ya, di sini ada banyak sekali komponen. Secara garis besar kita akan melihat ke yang paling penting pertama, yaitu adalah konsentrasi. Konsentrasi itu adalah informasi di dalam air mani berapa banyak jumlah spermanya per 1 ml. Nah, ini merupakan komponen yang paling penting. Kalau misalnya ini semakin rendah, maka akan semakin jelek. Bahkan kalau misalnya nilainya 0, ini akan sangat sulit sekali menghamili secara alami. Nilai normalnya konsentrasi ini adalah di atas 15 juta per mililiter. Pada Bapak Otong nilainya konsentrasinya 83 juta per mililiter. Jadi ini masih merupakan sesuatu yang normal ya Bapak Otong, masih aman untuk konsentrasinya. Lanjut lagi di sini ada jumlah total. Jadi jumlah total ini merupakan konsentrasi dikalikan volume air mani. 83 dikali 2,4 didapatkan hasil akhir 199,2 juta sperma di dalam air mani. Jadi Bapak Otong ini sekali ejakulasi air maninya ada kisaran segitu ya. Tentu ini merupakan hal yang normal. Nilai normalnya itu di atas 39 juta. Jadi Bapak Otong untuk jumlah sperma yang berada dalam air mani ini sehat dan normal. Selanjutnya ke yang paling penting kedua, yaitu adalah bagaimana nih pergerakan dari sperma. Spermanya banyak, tapi ternyata pergerakannya ini jelek semua, spermanya mati. Maka ini juga akan menghambat terjadinya kehamilan. Di sini dia membaginya menjadi 3 ya. Ada yang disebut dengan progresif, yaitu bergerak cepat. Yang kedua ada non-progresif, alias gerakannya lambat. Dan terakhir nomor 3, imotil, alias sperma tidak bergerak. Yang paling bagus itu adalah sperma yang progresif alias bergerak cepat. Nilai normal dari sperma yang progresif ini idealnya adalah di atas 30%. Kalau dari laboratorium ini dia mengambil standar nilainya di atas 32%. Nah, pada Bapak Otong nilai progresifnya itu adalah 38%. Jadi pergerakan spermanya ini masih normal, masih cukup baik-baik saja. Sehingga secara teorinya jumlahnya banyak dan berenangnya sperma masih dalam nilai yang optimal. Lanjut lagi di sini ada aglutinasi. Aglutinasi itu merupakan penggumpalan atau penumpukan sperma yang masih hidup. Nilai rujukannya negatif, pada Bapak Otong negatif. Kemudian juga pemeriksaan leukosit atau sel darah putih di dalam air mani. Nilai normalnya di bawah 1 juta, pada Bapak Otong dia tidak ada. Ini normal. Kemudian lanjut lagi ke imatur germ cell atau sperma muda. Di sini tidak ada, 0, tidak ada masalah. Karena mau dia ada ataupun tidak ada, ini merupakan hal yang normal. Lanjut lagi di sini ada yang namanya viabilitas. Viabilitas ini tidak dicek. Jadi biasanya viabilitas ini akan dilakukan pengecekannya kalau misalnya pergerakan spermanya itu mengalami masalah di bawah 30%. Terakhir, ini komponen yang penting juga, namanya itu adalah morfologi. Morfologi ini adalah menilai bagaimana sih bentuk dari sperma. Dia di sini dibagi menjadi 2 poin. Ada yang disebut dengan morfologi normal dan abnormal. Idealnya morfologi yang normal itu di atas 4%.
Pada Bapak Otong nilainya di sini 3%. Jadi sedikit di bawah dari nilai rujukan normal. Kalau kita lihat ya, kesimpulan spermatologinya di sini disebutkan dengan teratozoospermia. Baik, itu tadi ya pembahasan untuk hasil lab dari Bapak Otong. Selanjutnya kita akan membedah lebih lanjut tentang masalah teratozoospermia. Jadi yang disebut dengan teratozoospermia itu merupakan sebuah kelainan di mana bentuk dari spermanya itu di bawah dari nilai standar yaitu 4%. Pada Bapak Otong tadi dia 3%. Makanya ya kesimpulannya teratozoospermia. Kenapa tidak dituliskan kelainan lain seperti oligozoospermia, astenozoospermia? Karena pada Bapak Otong tadi jumlah sperma dan pergerakannya masih normal. Hanya satu komponen yang bermasalah dari komponen mikroskopis, yaitu adalah bentuk sperma. Makanya dituliskan teratozoospermia. Untuk bentuk sperma ini dia akan mengecek ya bagaimana sih kepala, leher, dan ekor sperma. Biasanya kalau ternyata ditemukan kepalanya ini ada bermasalah, ada lubang-lubang atau bentuknya tidak sempurna, terlalu bulat, maka ini merupakan sebuah kelainan bentuk dari kepala sperma. Ada juga yang kelainannya di leher, ternyata lehernya ini bentuknya tidak simetris atau ada kelainan-kelainan, maka ini juga bisa menyumbang dari teratozoospermia. Terakhir, ekor dari sperma juga sama ya. Ekor dari sperma ini akan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Kira-kira gimana nih ekornya? Panjangnya seperti apa? Apakah ada bengkokan atau pematahan? Nah, kalau misalnya ditemukan ada kelainan pada ekor juga sama, dia akan dihitung sebagai kelainan dari morfologi. Jadi ada 3 komponen sperma ya yang diperiksa, kepala, leher, dan ekor. Pada hasil Bapak Wahyu memang ditemukan nilainya ini sedikit di bawah nilai normal, 3%. Makanya kesimpulannya itu adalah teratozoospermia. Tapi yang perlu kita ingat di sini ya, morfologi bentuk sperma merupakan salah satu pemeriksaan yang cukup subjektivitasnya tinggi. Karena apa? Bentuk sperma ini variasinya bukan tidak mungkin loh. Antar laboratorium bisa terdapat perbedaan. Makanya ya saya beberapa kali nemuin ada pasien yang melakukan pemeriksaan sperma di laboratorium lain. Ditemukan morfologinya di sini 60%. Apakah itu artinya 60%-nya spermanya normal? Jawabannya tidak juga. Karena sebetulnya berdasarkan pedoman internasional terbaru yang dikeluarkan oleh WHO, bentuk morfologi yang normal rata-rata itu adalah di atas 4%. Kalau ternyata ditemukan ada yang nilainya tinggi sekali sampai 60%, 70%, maka besar kemungkinan ya dia tidak menggunakan standar terbaru. Makanya di sini dia menunjukkan kalau morfologinya itu sangat tinggi. Ini yang sering menimbulkan kekhawatiran ya pada orang-orang. Loh kok aku ngelihat di lab lain pada orang-orang lain dia sampai 60%, punyaku cuma 3-4%. Artinya aku rendah banget dong. Jawabannya tidak ya, karena kita harus ingat pedoman internasional untuk bentuk nilai normalnya itu adalah di atas 4%. Terkait penyebab teratozoospermia sendiri ada banyak ya. Memang kelainan teratozoospermia ini merupakan salah satu kelainan yang paling sering ditemui pada pria-pria yang sedang menjalani program hamil. Hampir sebagian besar ya pria yang menjalani program hamil ketika dicek sperma ditemukan kelainannya ini bentuk morfologi yang normal alias teratozoospermia. Penyebab tersering karena apa? Pola hidup yang tidak sehat. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita pola hidupnya tidak sehat, dia juga akan mengganggu fungsi pembentukan sperma. Salah satunya bentuk sperma. Makanya banyak pria-pria yang bentuk spermanya itu tidak normal. Biasanya ya, kalau saya cek pria yang ditemukan, kalau spermanya itu normal, jumlahnya tidak banyak. Tapi ternyata mereka yang bentuk spermanya normal dari awal, biasanya mereka memiliki pola hidup yang sangat sehat. Dia ngejaga pola makan, rutin olahraga, tidurnya cukup. Makanya spermanya normal, bahkan tanpa perlu mendapatkan terapi. Kelainan bentuk ini memang salah satu yang sering disebabkan karena pola hidup tidak sehat. Makanya untuk kalian pria-pria yang mengidap teratozoospermia, coba deh evaluasi, jangan-jangan memang betul pola hidup kalian ada yang salah dan perlu untuk diperbaiki. Selanjutnya penyebab lain dari teratozoospermia bisa saja ya ternyata karena disebabkan oleh adanya infeksi organ reproduksi atau mungkin ternyata ada radikal bebas yang terlalu tinggi. Juga yang terakhir ini disebabkan karena adanya kelainan genetik. Biasanya kalau kelainan genetik ini relatif jarang ya ditemukan, tetapi bisa saja loh mengakibatkan gangguan bentuk sperma yang sampai parah. Misalnya teratozoospermianya itu 0%. Udah periksa berkali-kali mendapatkan terapi, tetapi masih saja 0%. Kelainan bentuk spermanya, kepalanya cukup aneh. Maka ini bisa disebabkan karena gangguan genetik atau DNA di tubuh kita yang mengakibatkan bentuk spermanya menjadi rusak keseluruhan. Lalu untuk pertanyaan pamungkasnya, apakah masih bisa memiliki anak pada seorang pria yang mengidap teratozoospermia seperti Bapak Otong ini? Jawabannya sebetulnya relatif ya. Tetapi kalau dari hasil lab Bapak Otong ini sebetulnya masih memungkinkan saja ya secara teorinya. Kenapa sih saya bilang masih mungkin? Kita harus tahu ya, kalau kondisi kelainan
kelainan sperma ini ada banyak. Untuk kondisi yang paling berat dan cukup sulit untuk memiliki keturunan secara alami itu kondisi azoospermia. Azoospermia itu adalah tidak ditemukannya sperma sama sekali di dalam air mani. Kondisi-kondisi yang berat lainnya misalnya ditemukan oligozoospermia yang sangat berat. Jadi ditemukan kalau konsentrasi spermanya di bawah 5 juta. Ini juga sama ya, karena jumlah sperma merupakan komponen yang penting. Kalau jumlah spermanya aja sedikit, maka biasanya untuk menghamili cukup sulit. Sama halnya dengan pergerakan. Kalau misalnya nih, ternyata ditemukan pergerakannya itu tidak ada yang bisa bergerak dengan baik. Jadi saya pernah nemuin ya, ada pria yang dia itu spermanya normal konsentrasinya, tetapi pergerakan progresifnya 0%. Maka ini juga sama, sulit untuk menghamili karena semua spermanya itu mati total. Nah, untuk teratozoospermia sendiri sebetulnya dia relatif ringan dibandingkan kalau kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan. Terlebih kalau misalnya ya teratozoospermianya ini masih cukup tinggi nilainya, di mana di sini dia 3%, mendekati nilai normal. Kita harapkan dengan jumlah sperma yang banyak, pergerakannya juga masih baik, maka 3% tadi itu masih bisa menghamili. Tapi di sini yang perlu kita pahami juga ya, kalau sperma normal sekalipun ataupun normozoospermia bentuknya normal, tidak ada kendala, bukan jaminan 100% pasti bisa terjadi kehamilan. Karena yang namanya kehamilan ini merupakan hal yang kompleks. Kita harus mengevaluasi bagaimana sperma, bagaimana sel telur, bagaimana saluran reproduksi wanitanya. Misalnya spermanya bagus, sel telur wanitanya bagus, tetapi ternyata ada sumbatan di organ reproduksi wanita keduanya. Maka ya yang terjadi spermanya tidak bisa membuahi sel telur sebaik apapun kualitasnya. Makanya untuk program hamil ini sangat penting kedua belah pihak menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Baik prianya ke dokter andrologi dan wanitanya ke dokter kandungan untuk dicek secara menyeluruh. Ingat, untuk program hamil, kedua-duanya baik pria maupun wanita memiliki peranan yang penting. Nah sekarang untuk Bapak Otong, apa yang harus dilakukan supaya bisa terjadi program hamil yang optimal? Yang pertama, istrinya harus dipastikan dahulu ya untuk mengecek ke dokter kandungan supaya dievaluasi organ reproduksinya apakah ada kendala atau tidak. Kemudian untuk Bapak Otong, penting saya sarankan untuk periksa ke dokter andrologi supaya dicek bagaimana organ reproduksinya, buah zakarnya seperti apa, apakah ada kondisi varises buah zakar atau kondisi penyakit varikokal, lalu dicek apakah ada gangguan-gangguan penyakit lain seperti misalnya ada kebiasaan buruk, kemudian bagaimana hormonnya jika diperlukan. Biasanya setelah dilakukan pengecekan akan dilakukan pemberian terapi terlebih dahulu untuk menjalani kehamilan secara alami. Terapinya ada yang bisa diberikan suplemen-suplemen atau juga kalau misalnya dibutuhkan ada terapi pemberian hormon. Jadi biasanya terapi ini akan diberikan dokter sesuai dengan kebutuhan seorang pasien. Bagaimana hasil spermanya, bagaimana hasil pemeriksaannya, adakah yang gangguannya atau tidak. Diberikan terapi sambil tetap dievaluasi secara berkala. Biasanya pemeriksaan sperma itu akan dilakukan pengecekan ulang setelah 2 bulan pemberian terapi. Pada Bapak Otong sangat penting ya, makanya periksa ke dokter andrologi dan sambil jalan untuk memperbaiki pola hidupnya. Pertama, cukupkan minumnya. Air putih disarankan harus minum 1,5 sampai 2 liter per hari. Kurangi makanan dan minuman yang siap saji, yang manis-manis, yang tidak sehat, sangat penting untuk diperbaiki ya. Karena paling sering banyak pria yang gangguan sperma karena makanannya yang salah. Terkait untuk makanan apa sih yang bagus untuk fungsi kesuburan, saya sudah membuat video yang membahas hal ini. Kalau mau menyaksikannya, bisa klik link di atas berikut ini. Selain pola makan juga sangat penting ya Bapak Otong untuk rutin berolahraga. Saya sarankan olahraganya dengan durasi 150 menit per minggu. Jaga juga ya untuk pola tidurnya, tidur yang cukup 7-9 jam setiap malam dilakukan secara rutin. Karena dengan kita memiliki pola tidur yang ideal, maka ini akan sangat membantu hormon testosteron mencapai nilai normal dan spermanya tetap sehat. Selanjutnya juga sangat penting ya untuk Bapak Otong dan istri melakukan hubungan seksual secara rutin. Saya sarankan untuk berhubungan 2-3 kali setiap minggunya secara berkala. Kalau misalnya sedang masa subur istri, maka disarankan setiap 2 hari sekali. Cara menghitung masa subur ini ada banyak ya. Salah satu yang paling mudah bisa cari menggunakan aplikasi. Di handphone ada tuh aplikasi penghitung masa subur. Jadi wanita itu dalam 1 bulan dia ada 1 minggu masa subur. Ketika masa subur ini disarankan berhubungan 2 hari sekali. Prianya jangan capek-capek supaya kualitas spermanya tetap sehat dan saat ejakulasi bisa keluar dengan optimal.
normal. Sangat penting juga ya untuk Bapak Otong, jangan cemas dan stres berlebihan. Terlebih tadi dia cerita ya, dia udah takut duluan. Padahal belum tentu gangguannya ini merupakan gangguan yang sangat berat. Karena kalau misalnya ya Bapak Otong ini udah cemas, stres, dan khawatir berlebih, bukan tidak mungkin karena kekhawatirannya ini bisa mengganggu kesuburan. Saya beberapa kali nemuin ada pria yang udah stres duluan, akhirnya apa? Saat dia berhubungan timbul kendala, ereksinya jadi jelek, gairahnya rendah, karena udah overthinking duluan. Makanya untuk Bapak Otong, ayo jangan stres. Biasanya pria-pria ini jadi stres karena dia sering googling duluan tentang penyakitnya tanpa berkonsultasi lebih lanjut. Makanya saran saya kita harus selektif ya dengan informasi di internet. Kalau ingin lebih pasti, konsultasi dulu aja dengan dokter andrologi supaya kita tenang dan tidak khawatir berlebihan. Selanjutnya, Bapak Otong dan istri pasti akan menjalani terapi dan menjalani program hamil secara alami. Namun kalau misalnya ya sudah 6 bulan dilakukan monitoring oleh dokter, diperiksa spermanya masih sama cukup baik, kok belum hamil-hamil juga? Biasanya seorang dokter akan mempertimbangkan untuk menjalani kehamilan berbantu. Jadi kehamilan ini ada dua, ada yang alami, ada yang berbantu. Kalau alami itu yang hubungan seksual secara rutin. Tetapi kalau berbantu itu adalah program hamil tetapi tanpa melakukan hubungan seksual. Kehamilan berbantu ini ada dua. Kalau yang ringan itu ada yang disebut dengan inseminasi. Sementara kalau pada kondisi-kondisi berat itu biasanya akan dipertimbangkan menjalani bayi tabung. Untuk teratozoospermia sendiri atau kelainan bentuk, apakah dia masih bisa untuk inseminasi? Jawabannya masih bisa. Karena salah satu indikator pria bisa menjalani inseminasi itu adalah konsentrasi dan pergerakan spermanya masih normal. Kalau misalnya nih konsentrasinya ini jelek, sperma pergerakannya juga jelek, maka ini sangat tidak disarankan untuk inseminasi, melainkan harus bayi tabung. Pada kondisi teratozoospermia atau kelainan bentuk saja masih sangat mungkin untuk menjalani inseminasi. Tetapi tentu ya sangat penting untuk wanitanya dievaluasi juga apakah wanitanya bisa menjalani inseminasi atau tidak. Karena ada berbagai pertimbangan juga pada wanita. Kalau misalnya ditemukan kelainan yang berat akan diterapi dulu, tapi kalau misalnya tidak bisa perbaikan, maka harus menjalani bayi tabung. Memang inseminasi ini keberhasilannya dia tidak begitu tinggi ya, berkisaran 15% saja. Tetapi dia bisa sebagai pertimbangan pada pria-pria yang ingin menjalani program hamil dan diharapkan bisa terjadi kehamilan secara sederhana. Jadi untuk Bapak Otong jangan berkecil hati dulu, ayo pertimbangkan. Perbaiki pola hidup, periksa ke dokter, dan kalau memang perlu bisa menjalani kehamilan berbantu. Jangan stres berlebihan terlebih dulu. Terkait pembahasan inseminasi sendiri, saya sudah pernah loh membuat video yang membahas hal ini. Videonya ini saya berkolaborasi dengan dokter kandungan yang ahli di bidang kesuburan tempat saya bekerja. Jadi saya udah sering mengerjakan inseminasi bersama dokter kandungan tersebut. Kalau ingin menyaksikannya bisa klik link video berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan.